Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zahra Unziah dari PGMI 1A. Di sini saya dan kelompok saya, yaitu kelompok 1, akan menganalisis jurnal. Dalam menganalisis jurnal ini, saya akan memperkenalkan dulu identitas jurnal yang akan saya analisis, yaitu nama jurnal, yaitu Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar Islam. Kemudian volume 1 nomor 2 tahun penerbit ISSN 6255/6324. Kemudian judul jurnal yang akan saya analisis yaitu Strategi Pengelolaan Kelas dalam Menciptakan Suasana Belajar yang Kondusif di SD atau MI. Di sini yang saya analisis adalah untuk SD atau MI ya. Baik, saya akan menganalisis yang pertama yaitu pendahuluan jurnal. Dalam pendahuluan jurnal yang akan saya analisis ini, penulis menemukan bahwa pengelolaan kelas merupakan tantangan paling sulit yang dihadapi guru dalam menciptakan lingkungan belajar yang optimal. Memang merupakan tantangan bagi guru untuk melakukan pengelolaan kelas yang optimal. Jadi guru itu harus kreatif bagaimana sekiranya membuat nyaman peserta didiknya dalam kelas. Di sini penulis mengemukakan hal itu. Hal tersebut juga banyak diteliti oleh para akademisi, terutama tentang dampak pengelolaan kelas terhadap semangat dan motivasi belajar siswa di kelas. Jadi dampaknya itu sangat buruk kalau kelas tidak optimal dan secara kata tidak asik atau tidak kreatif. Itu dampaknya bagi siswa semangat belajarnya itu. Berdasarkan alasan tersebut, pengelolaan kelas dalam kegiatan pembelajaran sangat penting dan menjadi hal yang mutlak, sehingga kajian strategi pengelolaan kelas dalam menciptakan suasana belajar yang kondusif di SD dan MI itu sangat diperlukan. Dalam pendahuluan di jurnal ini mengemukakan bahwa pengelolaan dalam kelas itu penting. Cara mengelola kelas itu yang bagaimana di sini akan dibahas. Kemudian permasalahan dalam jurnalnya. Jadi dalam jurnal itu terdapat 3 masalah yang dapat saya simpulkan, yang dapat saya ambil, yaitu 1. Kesulitan dalam pengelolaan kelas. Kan memang jelas tadi yang dibahas dalam jurnal ini adalah bagaimana menciptakan kelas yang kondusif. Jadi agak sulit bagi guru untuk mengelola kelas agar optimal seperti itu. Agak sulit. Kemudian yang nomor 2, motivasi belajar menurun. Kalau gurunya tidak kreatif, bagi siswa yang aktif itu akan merasa bosan dengan keadaan kelas yang hanya sederhana. Itu yang nomor 2. Kemudian yang nomor 3, kondisi kelas yang tidak sesuai dengan yang diharapkan. Nah, di sini baik guru atau murid bisa merasakan dampak dari kondisi kelas yang tidak sesuai diharapkan. Baik guru baru yang masuk dalam kelas merasakan kelasnya yang agak kurang asik gimana, itu harus bisa merubah. Atau baik untuk siswa yang biasanya masuk kelas itu penuh dengan kekreatifan, lalu masuk kelas yang sederhana tanpa ada hal yang kreatif, itu juga merasa bosan. Jadi kelas itu harus dipikir sesuai dengan keadaan murid-muridnya. Baik, seperti ini yang saya dapat analisis
tentang pendahuluan dalam jurnal ini dan juga permasalahannya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya dalam penelitian yang selanjutnya. Cukup seperti ini yang dapat saya paparkan. Bila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wulidatul Habibah 0353 akan meneruskan presentasi terkait analisis jurnal yang berjudul Strategi Pengelolaan Kelas dalam Menciptakan Suasana Belajar yang Kondusif di SD atau MI, yang akan melanjutkan pokok pembahasan yaitu tujuan penelitian, juga kelebihan dan kekurangannya. Penelitian ini bertujuan yang pertama, membentuk lingkungan pembelajaran yang kondusif dan menyenangkan. Yang kedua, membuat komitmen dengan peserta didik yang dibangun bersama. Yang ketiga, supaya guru memiliki kepiawaian dalam melayani siswa dengan bersikap adil dan profesional dengan pendekatan yang menghargai keragaman berbagai siswa. Jadi, kemampuan mengelola kelas ini adalah kewajibannya guru. Kemampuan ini menuntut guru agar mampu menciptakan suasana kelas yang aktif namun tetap kondusif. Jadi di dalam kelas tidak melulu harus membicarakan tentang mengenai kondisi tempat duduk atau posisi penetapan peserta didik yang kecil di depan, yang lebih besar di belakang, atau yang pakai kacamata di depan, yang tidak pakai kacamata di belakang. Tidak harus membahas tentang itu. Bukan hanya berbicara tentang itu ya. Jadi juga membahas atau berbicara mengenai suasana dalam proses belajar itu sendiri. Itu adalah tujuan dari penelitian ini. Setiap sesuatu tentunya memiliki kelebihan dan kekurangan, tidak terkecuali dari jurnal yang saya analisis. Kelebihan dari jurnal ini adalah memiliki kelebihan yang menonjol jika dilihat dari abstraknya. Penulis telah menggunakan abstrak dengan format bahasa Inggris. Hal ini yang mendukung jurnal berpotensi menjadi rujukan secara internasional. Kelebihan yang lain adalah dilihat dari metode penelitian yang digunakan, yaitu metode kualitatif yang menyajikan sebuah data dengan valid dan bisa dipertanggungjawabkan. Terlepas dari kelebihan yang dimiliki jurnal ini, tentunya ada satu kekurangan yang mengurangi nilai kesempurnaan dari jurnal ini, yaitu menyebut nama sekolah tanpa menggunakan nama samaran. Sekian dari saya. Yang pembahasan selanjutnya yang akan dibahas oleh teman-teman saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Aini, NPM 0344. Saya dari kelompok 1 PGMI semester 6 Fakultas Tarbiyah. Di sini saya akan mempresentasikan analisis jurnal, di mana analisis jurnal ini adalah jurnal ilmiah pendidikan dasar Islam yang terdapat di bagian strategi, yaitu hasil penelitian dan pembahasan itu berdasarkan hasil analisis data observasi atau wawancara dan dokumentasi yang terkait dengan keterampilan pengelolaan kelas. Dan terdapat pada beberapa strategi pengelolaan kelas yang dikembangkan guru di MI, yaitu diantaranya terdapat pada strategi pengelolaan fisik dan pengelolaan siswa, di mana pengelolaan fisik di sini terdapat pengelolaan strategi yang digunakan untuk guru-guru MI. Strategi itu juga mempunyai strategi ruangan yang indah atau senyaman mungkin. Dan yang kedua, pengelolaan siswa. Di sini yang terdapat pada pengelolaan siswa itu adalah yang mengatasi ruangan seperti itu, dan masalah yang perilaku pengelolaan kelas ini terdapat pada strategi pengelolaan kelas. Di sini terdapat
Strategi di sini terdapat pada perilaku guru di MI ataupun siswa yang mempunyai cara yang berbeda-beda, dan juga diantaranya terdapat dengan melakukan komitmen atau strategi ini mempunyai cara yang berbeda-beda, baik secara tertulis maupun tidak tertulis. Dan guru juga memberikan seingan atau memberikan keringanan atau dikasih lagu-lagu seperti itu ya, ataupun dengan yang lainnya seperti itu, ataupun juga memberikan sebagai gerakan dan bisa menyenangkan supaya siswa tidak bosan dan tidak merasa malas belajar. Nah, di sini kesimpulan dari strategi pembahasan di atas, strategi pengelolaan kelas, di sini kesimpulannya yang berdasarkan analisis pembahasan analisis jurnal. Nah, yang disimpulkan di sini terdapat pada kegiatan pembelajaran. Dalam kegiatan pembelajaran, guru juga dapat memiliki keterampilan yang pengelolaan kelas, yang mana pembelajaran tersebut digunakan suasana pembelajaran yang konduktif atau mendukung terhadap pencapaian tujuan, sehingga siswa-siswa yang belajar terdapat di situ terdapat pada pembagian atau pembelajaran ini juga bisa mengatasi masalah-masalah. Ya, pengelolaan kelas di sini terdapat pada guru yang menggunakan dua pendekatan, seperti halnya satu, prevensi untuk menciptakan dan mengantisipasi masalah pengelolaan kelas, yang mana pengelolaan kelas itu adalah pendekatan pengelolaan kelas yang secara ideal. Yang kedua, pendekatan kuratif, yang mana sebagai langkah-langkah menggunakan masalah-masalah tersebut dalam mempertahankan dan mengembalikan kondisi pembelajaran, di mana pengelolaan kelas tersebut adalah pengelolaan strategi pembelajaran. Strategi pengelolaan kelas ini juga dapat dilakukan guru dan terhadap siswa, diantaranya membentuk lingkungan seperti halnya belajar atau mengajar, yang pembelajar itu adalah konduktif seperti itu, dan siswa itu tidak membosankan dan bisa menyenangkan kepada peserta didik. Dan guru bisa melayani siswa, kewibawaan guru terhadap pada siswanya, terhadap peserta didik di sini bersikap yang ramah, seperti halnya bersikap adil dan berprofesional. Dan pendekatan pengelolaan kelas siswa dan guru juga perlu berkomunikasi terhadap orang tuanya masing-masing. Terhadap orang tua masing-masing peserta didik yang berrekomendasi terhadap orang tua untuk mencegah masalah masing-masing. Pengelolaan kelas di sini terdapat pada tentang masalah-masalah pengelolaan kelas, dan terhadap beberapa pendekatan yang diantaranya terdapat pada punishment, reward emosional dan lain sebagainya, terhadap dengan situasi dan kondisi, terhadap masalah pengelolaan kelas di dalam strategi pembelajaran seperti itu. Mungkin cukup dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wiwi Wulandari, NPM 0352. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang metode dari jurnal yang kami analisis. Peneliti di sini memilih metode penelitian kualitatif dengan maksud peneliti dapat mendeskripsikan secara jelas dan terperinci, serta mendapatkan data yang mendalam dari fokus penelitian tentang strategi pengelolaan kelas dalam menciptakan suasana belajar yang kondusif.
Sedangkan teknik analisis data, penggunaan model interaktif Miles dan Huberman meliputi 3 tahap, yaitu kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Selanjutnya yaitu tentang alat menganalisis. Alat menganalisis di sini menggunakan data display atau penyajian data. Dalam penyajian data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart, dan sejenisnya.